Selamat pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Live talk show di Facebook Tribun Medan tanggal 30 Juli 2021, strategi perusahaan memenangkan persaingan di era hiper kompetitif bersama Bapak Darmadi, Direktur PT Unindo Aji Dharma Industri. Selamat pagi Pak Darmadi, apa kabarnya? Selamat pagi Pak Sianiet, selamat pagi para sahabat Tribuners. Baik, semuanya sehat selalu. Luar biasa, terima kasih Pak Darmadi sudah bersedia untuk sharing di Tribun Medan. Untuk sahabat Tribuners, kita bisa berdiskusi banyak tentang strategi perusahaan ya, memenangkan persaingan ya. At least kita bisa survive di era yang hiper kompetitif. Kita masih menghadapi pandemi, semoga cepat selesai. Dan perusahaan juga sedang mengalami perubahan yang sangat besar ya Pak Darmadi ya, menuju yang lebih profesional. Semoga bisa melayani dengan baik customer, supplier, dan bisa menjadi perusahaan yang menjadi lebih baik lagi ke depannya dan bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia. Pak Darmadi, PT Unindo Aji Dharma Industri ini bergerak di bidang toiletries ya, atau di bidang seperti ada sabun ya, cair, maupun di bidang termasuk ada sanitizer dan sebagainya. Bisa Pak Darmadi ceritakan sedikit bagaimana bisa survive dan bisa menghadapi era persaingan yang hiper kompetitif saat ini, sejarah perkembangan perusahaan. Silakan Pak Darmadi. Ya, terima kasih Pak Sianiet. PT Unindo Aji Dharma Industri, kita bergerak di bidang sabun, kosmetik, dan kebutuhan alat rumah tangga ya. Di mana berdiri pada tahun 1987. Pada saat itu mungkin pertama kali ya hanya sabun laundry saja, kemudian berkembang dan berkembang terus, dan finally sudah banyak sekali produk-produk yang mungkin Anda bisa lihat juga, produk kita juga cukup banyak yang sudah kita buat dan sudah kita pasarkan juga sampai ke luar negeri juga untuk pasar ekspornya. Dan kebetulan di tahun 2019 kita manajemen baru sudah masuk dengan manage yang lebih profesional, kemudian dengan cara-cara dan strategi yang lebih berbeda dibandingin dengan yang sebelumnya. Dan terus terang ya, dengan manajemen baru ini banyak sekali yang sudah kita rubah, misalkan strategi penjualan kita, secara internal kita, secara perizinan kita, dan semuanya boleh dikatakan semua sudah completely ya kita ya. Jadi sudah siap melangkah dalam 2 tahun ini dalam pembenahan yang cukup besar. Tetapi walaupun dalam pembenahan ini kita juga sudah mulai ada pasarin lebih banyak. Pada saat ini boleh katakan 70% ekspor, 30%-nya lokal gitu. Jadi mungkin kalau dengan brand-brand kita yang tertera di belakang bisa dilihat mungkin agak baru ya bagi para sahabat Tribuners, oke. Tetapi nanti pada season-season berikutnya aku akan kenalkan produk-produk kita, apa keunggulan produk kita. Di setiap produk kita itu pasti punya keunggulan yang berbeda-beda. Saya pikir dengan kondisi yang saat dengan begini, kita harusnya bisa bersaing ya, bisa bersaing lagi dengan lebih baik lagi. Saya pikir itu sedikit latar belakang kita dengan kita adanya pabrik yang sabun yang kita buat di sini. Kita tentunya kita dengan melihat market sangat besar lagi, masih sangat besar dan masih bisa kita garap lagi karena segmennya masih banyak sekali yang bisa kita dapati di sini. Itu sih saya rasa latar belakang kenapa kita take over dia punya pabrik dengan manajemen baru yang sekarang ini. Tentunya kita melihat peluang market masih sangat besar sekali di Indonesia ini terutama. Luar biasa. Jadi sahabat Tribuners ya, Pak Darmadi ini adalah seorang direktur yang luar biasa sekali ya. Saya kenal beliau sudah sangat lama sekali. Dan hari ini kita sangat beruntung bisa mendapatkan sharing dari Pak Darmadi langsung. Beliau banyak memegang beberapa unit bisnis perusahaan yang berbeda-beda ya, di otomotif, di paper dan sebagainya. Setiap bidang usaha yang di bawah manajemen dan
dibawa kendali oleh Pak Darmadi biasanya sangat luar biasa sekali. Growth semakin profesional dan berkembang. Nah, Pak Darmadi, untuk PT Unindo ini, produk dan merek yang menjadi keunggulan perusahaan saat ini apa ya? Sehingga sahabat Tribuners bisa mengenal lebih jauh keunggulan-keunggulan produk sampai bisa 70% itu orientasinya ekspor. Silakan Pak Darmadi. Oke, mungkin lebih ke kalau saya bilang yang pertama mungkin saya langsung tunjukin produk ya. Silakan. Kita punya Dea di sini sabun hand soap. Di sini kita ada 6 varian, oke. Sebenarnya kita ekspor itu ada 26 varian, kita sudah masuk pangsa pasar sampai ke Walmart di USA, di New York sama di Los Angeles. Jadi di sana kita lebih banyak ada 26 varian. Nanti kalau misalkan ada suatu saat ada para sahabat Tribuners yang berangkat ke USA, ada ketemu dengan Body Housekeeping, brand mereka, Body Housekeeping, mereka maklun di Indonesia, jadi jangan kaget ya, nanti kalau misalnya ke Amerika jangan beli sabunnya, wanginya enak gitu, nanti beli, padahal sebenarnya bisa beli di Bogor ya, pabriknya ada di Bogor, oke. Cukup beli di Indonesia saja, tapi brand kita adalah brand Dea kita di sini. Itu salah satu keunggulan dari hand soap kita. Dan boleh katakan warna juga sangat bagus, sangat soft sekali, dan wanginya juga boleh saya katakan wanginya totally different dengan sabun-sabun cuci tangan yang saat ini ada. Dan salah satu keunggulan kita di sini atas permintaan dari klien kita, mereka minta supaya jangan terlalu banyak busanya. Karena pertama ya busa juga terlalu banyak itu sampai mengalir diri ke merusak lingkungan juga ya, terlalu banyak busanya. Jadi sebenarnya cuci tangan itu ya tidak perlu terlalu banyak busanya, itu atas permintaan dari klien kita yang di sana dan kita terapkan di sini, dan kita udah mulai pasarkan di pasar lokal, di mana kita juga bisa cari di Tokopedia ataupun di Shopee. Kita udah mulai pasarkan ini. Kemudian kita juga ada seperti body wash. Body wash kita ini juga cukup digemarin di Topet sama di Shopee, juga kita penjualan secara online juga cukup banyak. Kemudian kita juga ada Fame. Kita punya Fame ini adalah hand soap juga, di mana hand soap ini sudah banyak juga yang pakai, dan malah beberapa dari kayak modern market, kayak saya nggak sebutin brand ya, mereka juga maklun di tempat kita. Jadi so far masih banyak produk-produk lagi, sampai yang produk kosmetik kayak kita punya Body & Soul, ini juga cukup bagus dan wanginya sangat digemarin oleh para anak-anak muda. Kemudian yang lebih dewasa juga kita ada 5 varian dengan parfum yang beda-beda, dan rata-rata sesuai dengan ini ya, karakter jiwa masing-masing, karena kita ada 5 varian. Mungkin nanti kalau ingin coba ya boleh coba cari-cari di Topet atau di Shopee ya. Di samping itu kita juga ada ini ya, ada hand sanitizer. Hand sanitizer kita ini keunggulannya saya boleh katakan kita ada pakai pelembab sedikit dan ada pakai parfum sedikit, sehingga hand sanitizer kita itu tidak terlalu lengket. Dan setelah dipakai mungkin tangan kita lebih harum, ada kita pakai parfum lemon citrus kayak begitu. Jadi dan tangan kita itu tidak kering gitu. Kadang-kadang kalau tidak pakai pelembab ya tangan kita itu bisa kayak agak berkerak gitu, agak kering banget. Tetapi dengan kita punya MyCare, produknya cukup bagus dan boleh dicoba dan boleh dirasain sendiri. Kita ada pakai pelembab dan pewangi. Itu beberapa keunggulan dari produk kita. Tentunya saat ini mungkin saya tidak bisa menerangkan semua produk kita. Kita juga ada sabun batang, ada sabun hotel, masih banyak sekali. Mungkin kalau ingin lihat produk kita secara completely bisa masuk ke online-nya di Topet atau di Shopee, di Unindo Official Store. Luar biasa. Menarik sekali ya Pak Darmadi, ini sebuah inovasi di manajemen. Artinya sahabat Tribuners ya, sebuah perusahaan yang ingin maju dan berkembang pasti harus membenahi manajemennya dari aspek SDM, sistem,
produk, pelayanan, sampai kepada branding perusahaan ke depannya. Standarisasi seperti sistem internasional, ISO dan sebagainya itu adalah sesuatu yang harus diperhatikan karena buyer membeli kepercayaan produk untuk jangka waktu yang panjang seperti yang disampaikan oleh Pak Damadi, luar biasa sekali ya. Dengan beberapa brand seperti dia ada beberapa brand ya, dia dengan berbagai varian yang sudah ada di Walmart Amerika, masuk di pasar Amerika bukan hal yang mudah. Mereka membutuhkan standar yang tinggi dari segi aspek standarisasi untuk kenyamanan, keamanan produk itu sendiri benar-benar harus dijaga. Nah, Pak Damardi, bagaimana untuk bisa masuk sampai ke pasar US? Standar-standar apa yang perlu dijaga dan kriteria-kriteria apa yang harus dipenuhi sehingga bisa diterima di pasar internasional, apalagi US ya, Amerika Serikat itu merupakan sebuah pasar dengan standarisasi yang tinggi. Bisa sharing sedikit, Pak Damardi? Kalau kita lihat dari kosmetik di sini untuk pembuatan ini kita harus banyak juga izin-izin ataupun permintaan khusus dari para klien kita itu terutama untuk Walmart itu cukup ketat juga ya. Pertama ya kita harus punya izin itu CPKB, cara pembuatan kosmetik yang baik itu tentu harus kita dapat dari Badan POM semuanya. Karena mereka ingin menguji kita punya produk itu harus diproduksi dengan kualitas tertentu tapi masih konsisten begitu. Itu kayak ISO-nya kita bilang untuk pembuatan produk ya di kosmetik ya sama sabun di sini. Kemudian setiap produk kita itu pada saat kita produksi mereka juga akan kirim orang-orang QC-nya itu ada satu orang standby di pabrik dengan melihat kita proses sampai keluar barang begitu. Jadi ada orang QC-nya itu yang standby di pabrik begitu. Kemudian setiap produk yang sudah kita hasilkan, kita ada bawa ke lab third party, misalkan Interact atau Sukovindo, kita akan tes ke sana. Sehingga kalau kualitasnya memang sudah oke dan sesuai dengan third party yang testing, bukan lab kita yang testing saja, tetapi ada third party yang testing, itu baru bisa kita delivery kita punya barang gitu. Kalau memang masih belum memenuhi standar, ya terus terang aja mereka reject karena QC mereka ada di pabrik, QC mereka yang juga akan melihat hasil testing dari third party. Jadi tidak hanya dari internal, tetapi dari eksternal juga sangat penting begitu. Jadi untuk memenangkan pasar di sini kita sudah internal kita juga sudah harus siap ya. Jadi nggak bisa bilang asal-asal dibuat saja, brandnya pun kualitasnya pun asal-asal aja semuanya. Jadi lebih strict boleh saya katakan di sini. Tidak seperti yang kita jual barang yang lebih brandednya lebih abal-abalan, tidak ada izin, ada apa semua. Kalau produk kita semua sudah punya izin produksi dan izin edarnya. Jadi mungkin 2 minggu lagi kita udah di audit ini ya, saya kasih informasi sedikit, kita udah di audit kedua, sudah lolos audit kedua untuk halal. Mungkin 2 minggu lagi produk kita semua juga sudah ada logo halalnya. Mungkin 2 minggu lagi akan terbit di sana. Karena audit kedua juga sudah lolos minggu kemarin. Ya paling lama 14 hari lagi kita sudah didapat sertifikat halal dan produk kita itu semua sudah halal, boleh katakan itu. Luar biasa. Jadi selain standarisasi quality yang sangat baik, juga PT Unindo saat ini sedang proses sertifikasi halal ya. Nah, diharapkan nanti seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati produk PT Unindo, ada DEA, ada FEM ya, silakan ya, karena standar dari Unindo ini juga sudah standar internasional dan bisa masuk ke pasar US itu bukan hal yang mudah. Artinya ada standarisasi quality yang benar-benar dijaga seperti yang disampaikan tadi. Ada quality proses yang dijaga dan bukan hanya dijaga oleh internal tetapi ada diaudit oleh eksternal dan ada dipantau oleh quality control yang senantiasa standby di lingkungan pabrik untuk memastikan. Karena buyer di Amerika juga tidak akan mengambil resiko ya. Mereka butuh memberikan pelayanan dari segi konsistensi produk kepada customer mereka. Customer percaya, maka produk akan laris, sangat laris ke depannya. Padahal nih, how to control semuanya ini? Kita SDM-nya harus bagaimana dan sistem. Yes, ya. Ya, kita tidak hanya kontrol quality aja, tetapi secara dokumentasi kita juga kontrol. Karena untuk proses di kosmetik dan sabun di sini ini
kita dituntut banyak sekali ada record-record, ada tracknya, kemudian setiap batch kita juga ada kontrol ini, kemudian kita juga ada pakai orang yang lebih qualified, misalkan orang R&D kita ada diskusi dengan orang-orang misalkan internal third party, kemudian kita juga banyak ngikutin misalnya perkembangan-perkembangan yang ada, ya kan. Kemudian kita kalau misalkan kontrol yang ada di quality kita benar-benar strict sekali sampai air yang ini kita juga pakai RO sampai berdouble-double untuk membunuh kumannya. Jadi secara kualitas ya kita berani diuji sampai di eksternal. Saat ini kita juga lagi ada kirim sampai ke Panama juga sama. Kalau untuk rata-rata untuk yang ekspor mereka pasti ada minta uji eksternal sih dari third party yang benar-benar yang sudah kredibilitas mereka itu sudah terjamin ya bisa dipercaya di seluruh dunia. Jadi kita tidak hanya kirim ke Amerika saja, kita aja juga kirim ke Timur Tengah pangsa pasar kita sampai ke Peru, Panama juga kita udah masuk saat ini gitu. Luar Jadi biasa. terus terang ya saat ini kita ingin gebrak dengan adanya nanti sertifikat halal kita sudah jalan, kita ingin gebrak lagi pasar lokal yang lebih besar lagi, di mana saat ini kita di pasar lokal juga sudah masuk ke Medan, Sumatera udah mulai masuk semua, dan Papua juga sudah mulai banyak udah beli dari kita. Luar Ya biasa. sekalian saat ini kita juga lagi cari distributor besar di kota-kota yang lain. Nanti dengan adanya Talkshow ini mungkin ada yang berminat ya boleh kontak-kontak ke kita. Ada beberapa kota lagi yang masih ada slot lah kita katakan gitu. Jadi peluang bisnis masih terbuka sangat besar. Oke, ini menarik Pak Darmadi. Untuk menghubungi PT Unindo ini dicari di website atau nomor telepon berapa ya? Boleh Silakan. langsung di website saja, oke. Mungkin kalau di website kan kita lebih terperangnya, lebih bagus ya semuanya. Kita boleh langsung ke nanti saya akan tulis di bawah darmadi@unindo.co.id. Darmadinya biasa saja Delta Alpha Romeo Mama Alpha Delta India @unindo.co.id. Oke. Jadi mungkin kalau pakai email dari kita bisa menanyakan lebih jelas lagi apa saja yang mereka inginkan, pangsa pasar gimana, kemudian area mana, nanti kita bisa jelaskan semua ada by email lebih bagus mungkin. Kalau by telepon aja hanya nanya-nanya begitu saja mungkin hanya angin lalu aja ya. Kalau by email kita bisa kirim kita punya katalog, semuanya kita boleh diskusi, kita boleh kasih menerangkan lebih detail lagi tentang Unindo di sini. Oke, ini menarik ya. Kalau misalnya menjadi partner bisnis dari Unindo, ada persyaratan apa sebelum saya masuk ke pertanyaan berikutnya, Pak ya? Ini Gitu menarik ya. ini supaya Sebenarnya kalau ini persyaratan bisa kita, informasi ke sahabat-sahabat bisnis Tribuners ya. ya. Karena juga ya peluang usaha apalagi sekarang yang berbagai kondisi juga bisa mendapatkan peluang usaha adalah sesuatu yang sangat luar biasa juga. Silakan Pak Darmadi. Ya, untuk jadi persyaratan kita di Unindo sebagai distributor atau sebagai agent kita di kota tertentu, tentu yang pertama itu kita mesti lihat background dari mereka. Jadi jangan juga yang kita benar-benar cari itu adalah yang memang benar-benar mereka bergerak di bidang itu, bukan kita katakan oh jual misal di segmen bisnis yang lain kemudian mau masuk tapi dia tidak punya background itu, ya kita pikir itu akan lebih banyak waste time-nya ya. Jadi kita tidak hanya melihat oh dia finansialnya kuat gitu, tapi kita pinginnya distribusi kita itu kita ingin kenalkan brand kita. Jadi kalau misalkan pertama itu yang kita butuhkan adalah background-nya itu dia adalah benar-benar orang yang berada di segmen itu. Itu mungkin kita akan support lebih kuat lagi, kita akan support lebih mantap lagi lah, boleh saya katakan begitu. In term of payment terms atau apa, kita bisa discussion lebih detail. Tetapi syarat utama itu bagi kita adalah dia benar-benar berada di segmen bisnis itu yang kita perlukan. Itu agent-agent atau distributor yang kita butuhkan seperti itu. Oke, Pak Darmadi, mengenai produk, satu pertanyaan lagi. Bagaimana strategi produk dari PT Unindo ini sehingga bisa menghadapi existing produk yang saya katakan kita
mengetahui bahwa dari kompetitor ini bukan kompetitor biasa, bahkan mereka adalah multinational company. Bagaimana strategi dari Unindo ini? Kalau kita lihat dengan produk yang kita ada, kita sebenarnya secara quality kita sebenarnya tidak kalah dengan mereka produk-produk existing multinational company yang saat ini masih ada. Tentunya kita pertama mesti kita mesti jaga kita punya kualitas, oke? Kita harus berbeda sedikit dari mereka, dan itu yang paling penting adalah price kita harus berada sedikit di bawah mereka. Karena saat ini tidak terlepas dari kita bilang produk kamu paling bagus, misalkan, sampai bisa gimana-mana, tetapi harga kamu tinggi sekali, automatically kan quantity yang kamu dapat juga itu pasti tidak akan banyak begitu. Jadi kita lebih main ke segmen menengah ke bawah gitu, karena market yang segmen menengah ke bawah inilah yang kita lihat yang lebih gemuk terus terang di market saat ini. Jadi yang perlu kita jaga adalah konsistensi kita punya quality, dan kita juga sudah survei dengan smell dan kita punya kualitas yang kita jaga dengan baik ini, dibarengin dengan kita punya price tentunya tidak bisa melebihi dengan current existing yang ada, apalagi saat ini kita lagi promo ya. Kita tentunya harus ada sedikit budgeting yang untuk kita spend, untuk kita orang-orang kenal produk kita. Once orang sudah ini, baru nanti kita lihat ke depannya kita posisi actionnya apa lagi gitu. Okay. Itu beberapa yang kita jalankan saat ini. Kita lebih ke pengenalan produk dulu sebenarnya saat ini. Oke, dari segi produk awareness tadi disampaikan Pak Darmadi ada program harga khusus ya. Buruan ini sahabat Tribuners untuk dapatkan melalui Shopee. Dan kemudian jaringan distribusi, pilihlah jaringan distribusi, tanya ya yang terdekat di kota-kota Anda. Saat ini sudah ada di berapa kota, Pak? Di Papua ada, Medan ada, Jakarta. Sudah merata di 33 provinsi? Jabodetabek sudah ada. Oke. Medan hampir dari Aceh sampai ke Riau kita juga sudah ada yang pegang. Mungkin saat ini Jawa Tengah juga sudah ada, tapi kita masih tetap buka peluang ya. Kita tetap buka peluang. Mungkin kalau yang sudah aktif sekali dengan penjualan yang sudah bagus, kita tentunya tidak akan menambah agent atau distributor lagi. Tetapi boleh dibicarakan kalau misalkan benar-benar punya peluang yang bagus, mereka punya channel yang bagus, ya kita bisa bicarakan any market. Menarik ya. Jadi di Jawa Tengah, Aceh sampai di Medan, Pekanbaru, Papua, dan lebih gampang seluruh Indonesia cukup akses melalui marketplace ya, Shopee ya. Shopee dan apa Pak Darmadi? Tokopedia ya. Shopee dan Tokopedia tersedia produknya Unindo, Dea, Fame, dan beberapa produk unggulan yang sudah ekspor ke luar negeri dengan standar internasional dan bisa masuk di pasar US ya. Saat ini dengan proses dalam waktu dekat akan mendapatkan sertifikat halal ya, yang sangat aman bagi masyarakat Indonesia. Silakan ya, produk berkualitas, harga yang kompetitif yang diberikan, produk asli dari produk ciptaan Indonesia sendiri. Nah, Pak Darmadi, dari segi harga itu sangat kompetitif ya, tapi bagaimana strategi dari komunikasi atau branding atau promosi perusahaan ke depannya sehingga bisa produk-produk yang berkualitas yang bagus ini dapat diketahui secara terbuka untuk masyarakat Indonesia. Hari ini juga saya baru tahu, Pak Darmadi, bahwa Indonesia di Bogor ada produk yang berkualitas internasional yang bahkan sudah diterima di internasional Amerika, Panama, dan kita sangat terbatas dengan informasi di Indonesia, sangat disayangkan sekali. Bagaimana strategi ke depannya untuk aktivasinya supaya nanti masyarakat Indonesia bisa menikmati produk yang berkualitas dengan harga yang kompetitif, asli produk buatan Indonesia? Ya, terima kasih. Kita untuk yang kita pengenalan itu tentunya saat ini kita tahu kita nggak bisa lagi dengan cara-cara yang konvensional, hanya dengan cara kita door to door atau gimana. Tentunya kita akan manfaatkan medsos ya. Misalkan kita akan lebih banyak saat ini kita sudah mulai saat masuk ke Instagram atau ke Twitter atau ke Facebook atau ke mana, kita lebih mungkin ke depannya tuh kita mungkin juga akan ada
ada influencer-influencer yang mungkin kita akan dekati dan kita akan coba promo lagi sehingga orang-orang lebih tahu produk kita itu apa dan kemudian kita akan coba lagi masuk ke segmen-segmen yang anak mudanya juga dan saat ini kan boleh kita ketahui orang belanja nggak seperti konvensional datang ke toko udah belanja. Rata-rata sekarang sudah menggunakan online belanjanya dan mereka mencari sesuatu itu juga sudah melalui Google lah, dari Instagram lah, dari mana saja. Jadi kita juga akan melakukan strategi seperti begini juga, lebih promo ke medsos-medsos yang ada dengan influencer-influencer yang ke depan yang kita lagi coba ada pendekatan juga. Mudah-mudahan ya ke depannya produk-produk kita itu akan lebih dikenal sampai ke pelosok-pelosok juga. Itu harapan kita. Karena market Indonesia ini cukup besar sekali, terutama di Kalimantan, Sulawesi, yang benar-benar belum kita jamah juga. Dan di sana marketnya juga saya pikir gemuk sekali ya, dengan produk-produk yang kita yang bagus dan dengan harga yang sangat kompetitif. Kita yakin sekali produk kita ini bisa jalan gitu. Luar biasa ya, dengan komunikasi yang efektif dan aktivasi berbagai media. Ya diharapkan nanti akan semakin. Tanpa masif komunikasi saja, dia sudah beberapa produk Unindo sudah sangat luar biasa sekali, apalagi dengan komunikasi yang intens ya, pasti akan sangat berkembang karena kita saat ini membutuhkan produk-produk yang berkualiti, hidup lebih sehat, lebih higienis, dan apalagi ya kita menghadapi pandemi ini menyadarkan kita semuanya bahwa kesehatan itu sangat penting sekali. Nah, dari segi produk development, Pak Darmadi, bagaimana untuk kedepannya supaya hidup lebih sehat, yang lebih untuk katakanlah yang bisa lebih bermanfaat, apalagi kita saat ini sedang menghadapi pandemi. Apakah ada inovasi-inovasi produk yang bisa membantu masyarakat untuk bisa terbebas dan hidup lebih bersih dari menghadapi pandemi ini, Pak Darmadi? Ya, saya kebetulan kita lagi ada inovasi yang seperti tadi saya katakan, kita ada hand sanitizer. Yang pertama, lembut, ya? kalau pakai hand sanitizer, saya lihat banyak sekali orang-orang pakai hand sanitizer kadang-kadang sampai ujung-ujung dia punya jari sini bisa ada kerak-kerak begini. Kemudian tangannya kering sekali, jadi sehingga agak sedikit parno ya mau pakai dia punya hand sanitizer. Tapi coba kita punya hand sanitizer. Hand sanitizer kita itu kita ada pakai pelembab, oke? Di mana kita juga ada parfum, dari tidak bau alkoholnya tidak terlalu menyengat. Jadi setelah kita pakai itu ada smell lemonnya begitu, jadi segar gitu dari pakainya itu, rasa segar. Kemudian kita lagi ada produk lagi kita develop yang saat ini proses disinfektan ya. Kita ada disinfektan. Saya nggak showin ke sini karena izinnya mungkin juga lagi proses izin edar ya. Izin produksi sudah dapat kita, izin edarnya kita lagi proses di Kemenkes karena ini ada produk PKRT yang kita harus dapat izin dari Kemenkes ya, bukan BPOM ya. Lagi proses mungkin ya 10 hari lagi kita akan launching lagi produk disinfektan di mana kita ada 2 varian. Yang satu varian kita ada yang disinfektan biasa, yang satu lagi ada disinfektan yang bisa fogging. Jadi sekarang ini kita lagi kerjasama juga dengan salah satu distributor alat fogging yang kita bilang dia bisa fogging, mesin-mesin fogging. Kita kerjasama dengan mereka dan mereka punya isinya, refill-nya itu mereka pakai kita punya disinfektan ke depannya. Secara quality mereka sudah approve. Tinggal izin edarnya kalau kita udah selesai dalam 14 hari kemudian juga mungkin kita udah bisa ada produk baru lagi disinfektan kita nanti ke depannya. Kemasannya bagaimana Pak Darmadi? Kemasannya kita ada buat yang 5 liter kayak sebegini, 5 liter. Kita juga karena kita ada juga yang 1 liter. Yang 1 liter yang berbentuknya lebih kurang ya bulat seperti begini 1 liter. Jadi kita ada dua varian karena kalau disinfektan banyak dipakai mungkin di perumahan atau di rumah atau di kantor, di pabrik kita bisa pakai ini lebih ke ini ya karena kalau ada mesinnya itu smell-nya very good. Dan kita udah coba juga dan klien-klien yang kita kasih coba testing semua sudah
field testing itu semuanya feedbacknya sangat-sangat bagus sekali. That's why kita lagi tunggu izin edar kita akan muncul sekitar 14 hari kemudian. After that kita udah bisa pasar lagi, nanti bisa cari juga nanti di website kita. Saat ini kita belum pasang ya, karena masih belum izin edarnya belum muncul, jadi kita nggak boleh jual dulu begitu. Luar biasa. Jadi sangat adaptif, inovatif terhadap keadaan saat ini ya. Artinya market membutuhkan ya perusahaan selalu ready untuk memberikan inovasi, memberikan pelayanan yang terbaik. Dan dari segi kemasannya, ada 1 liter dan 5 liter. Itu fokusnya adalah untuk rumah tangga maupun untuk office ya Pak Damadi ya? Dan pabrik juga. Pabrik juga ya? Pabrik juga sangat nyaman, efektif, dan kemudian efektif untuk membunuh katakanlah bakteri atau virus Pak Damadi? Ya, benar. Efektif juga untuk membunuh bakterinya. Ya, jadi dan kalau biasanya kalau kita pakai disinfektan kan biasanya ada agak sedikit smell-nya itu sangat strong ya gitu ya, kayaknya agak sesak juga atau di. Tapi kita sekarang udah pakai, kita ada 2 varian yang untuk foggingnya kita ada pine sama ada lavender. Jadi saat sudah disemprot di ruangan ini terasa sekali kayak di pegunungan begitu ya saya katakan, smell-nya enak sekali gitu dan strong banget, enak lah pokoknya. Lavender gimana ya, lavender kan sekarang lagi trennya juga lavender sama pine. Sama begitu. pine ya. Ya, jadi kita ada 2 varian, nanti ke depannya kita akan mungkin ya saat ini kita juga lagi godok ya. Saya tinggal tunggu izin edar dari Kemenkes saja. Luar biasa. Jadi segala proses itu sudah di testing dan kemudian sangat good ya dari para supporter atau volunteer. Mereka sangat happy dengan produk yang akan dikeluarkan ini. Nah, mohon maaf ini Pak Damadi, boleh di brandnya atau masih rahasia nih Pak Damadi? Brandnya saya kasih sama dengan yang di sini ya, Bleach. Kita di sini Mycare. Kita tetap pakai di sini pakai Mycare. Mycare ya. Mycare dengan kita produknya seperti kita satu kategori dengan kita punya hand sanitizer. Oke, jadi hand sanitizer, sahabat Tribuners, dia tidak lengket, wanginya juga soft dan ada pelembabnya ya, sangat nyaman di tangan. Ini adalah inovasi dari PT Unindo untuk masyarakat Indonesia. Untuk bersama kita bisa hadapi pandemi COVID-19 ini. Dan next dalam waktu dekat akan juga launching Mycare desinfektan ya. Sahabat Tribuners, tunggu kehadirannya ya, cari tahu kehadirannya yang sangat bermanfaat bagi kita untuk dapat kita memerangi pandemi ini. Semoga kita cepat sehat selalu. Pak Darmadi, untuk mendapatkan research dan informasi bahwa masyarakat Indonesia kan banyak sekali ya potensi marketnya, kebutuhannya seperti ada yang kebutuhannya untuk daerah-daerah tertentu, keinginannya seperti apa. Bagaimana produksi atau perusahaan menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan? Apakah sebelum dikeluarkan produk, perusahaan melakukan research kebutuhan seperti terdahulu atau melihat apa yang menjadi market share terbesar kemudian memproduksi barang tersebut? Kalau untuk smell kita melihat tren ya. Terus terang aja kita melihat tren saat ini, trennya mungkin kalau ke bunga-bungaan atau mungkin ke buah-buahan atau gimana. Kita pertama lihat tren dulu. Kemudian baru kita survei ke beberapa konsumen, kita trial, wangi ini gimana, dengan mereka akan coba smell, ada punya, karena satu wangi misalkan let's say jeruk itu punya parfumnya beda-beda ya, mungkin ada punya jeruknya terlalu strong, ada punya lebih soft, lebih gimana. Terus terang produk Unindo kita rata-rata parfum yang kita pakai di sini kita sangat soft ya, karena kita based on kita punya experience di Walmart punya parfum itu semuanya sangat soft sekali dan enak sekali di smell-nya itu enak sekali. Jadi pada saat pakai sabun cuci tangan kita, mau pakai dengan sabun mandi kita, semuanya kita punya parfum itu adalah parfum yang sangat soft sekali, karena
kalau kita dan warna itu nggak sangat soft sekali, jadi tidak ada warna yang terlalu mentereng banget. Jadi rata-rata produk kita itu kita juga dengan survei banyak orang ya, kita kasih mereka coba, kita kasih mereka tes apakah terlalu lengket atau terlalu banyak busa atau terlalu gimana, kita ada tes juga. Banyak sih kita sebelum kita launching kita pasti akan tes ke klien-klien kita yang mau kerjasama dengan kita. Setelah kita kumpulin semua, baru kita tentukan kita maunya sebenarnya apa begitu, dan produknya kita mau inovasi sampai gimana gitu. Menarik, sangat menarik sekali. Artinya produk yang diproduksi oleh PT Unindo ini adalah benar-benar mengadopsi ya kebutuhan market saat ini ya, dari segi smell, quality, dan kebersihan, standar yang bagus, dan tentunya ada izin dari Kemenkes dan kemudian Badan POM juga ya sebelum diedarkan. Dari segi standarisasi sangat memenuhi kriteria peraturan yang ada di Indonesia maupun memenuhi standarisasi kriteria dari permintaan buyer di luar negeri. Nah, tidak terasa ya, kita sudah cerita panjang lebar Pak Darmadi, semoga bermanfaat bagi sahabat Tribuners semuanya. Kira-kira Pak, visi ke depan perusahaan untuk 5-10 tahun ingin menjadi seperti apa, Pak Darmadi? Saya bukan mau sombong ya. Semua saya punya company yang saya pimpin, saya ingin menjadi to be number one in Indonesia. Luar biasa. Ya, itu yang saya inginkan. Tentunya ya tidak terlepas dari kita mesti jaga kita punya mutunya mesti konsisten, ya kan? Kemudian kita juga harus jaga dengan kita punya lingkungan juga ya, itu penting sekali lingkungan kita yang sudah saya terapkan selama ini sudah dengan perusahaan-perusahaan saya sebelumnya. Kita juga sudah terapkan CSR kita setiap bulan kita jalanin, bahkan setiap tahun kita juga ada CSR yang cukup berarti kita berikan. Tidak hanya melulu kita hanya konsisten dengan jualan, tetapi kita juga care dengan kita punya karyawan tentunya, juga dengan lingkungan sekitarnya, orang-orang sekitarnya kita juga gitu. Itu harapan kita ya, supaya semua orang juga bisa menikmatin apa yang sudah kita buat untuk tidak hanya konsumennya, tetapi lingkungan kita juga kita perlu harus jaga. Itu sih yang kita inginkan ke depan. Dan sekali lagi kita ingin jadi to be number one in Indonesia with our quality. Oke, menarik sekali ya sahabat Tribuners. Memang saya mengenal Pak Darmadi sudah cukup lama sekali. Kompetensinya di dalam memimpin perusahaan sudah tidak diragukan sekali ya. Beliau banyak memimpin perusahaan dan selalu menjadi nomor satu. Semoga Unindo ini juga kelak menjadi nomor satu ke depannya di Indonesia di bidang kosmetika, kemudian sabun ya, di industri yang dipimpin oleh Pak Darmadi. Dan tadi di sharing sangat menarik sekali ya sahabat Tribuners. Pertama, tetap quality product. Ya, saya banyak melakukan sharing, interview di banyak perusahaan-perusahaan nasional di Indonesia maupun mereka yang sudah ekspor di luar negeri. Number one, harus create the best product. Quality product adalah number one. Jangan pernah bermain dengan produk, karena customer yang akan menilai produk dan kelangsungan hidup perusahaan ada di produk kita. Artinya, produk yang bagus, yang kompetitif, yang dapat memberikan solusi kepada masyarakat, itu adalah produk yang bisa tahan untuk jangka waktu yang panjang sekali ya. Selalu inovasi tadi. Inovasi, adopsi terhadap kebutuhan masyarakat saat ini, sehingga benar-benar mengikuti tren, berkualiti, dan kemudian yang menarik di sini sahabat Tribuners adalah ramah lingkungan ya. Jangan berbuat sebuah produk yang tidak ramah lingkungan, artinya kita bisa menghargai lingkungan kita, tumbuh bersama lingkungan kita. Dan yang lebih menarik lagi adalah poin yang ketiga, care terhadap human resource yang ada di dalam maupun di lingkungan eksternal, yaitu melakukan CSR, bermanfaat bagi lingkungan dan bermanfaat bagi SDM-SDM yang ada di dalam organisasi tersebut. Terima kasih Pak Darmadi, sharing yang luar biasa ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat Tribuners dan para profesional untuk sebagai informasi, maupun bagi sahabat Tribuners yang ingin menggunakan produk yang berkualiti yang sudah masuk di Walmart, silakan ya, cari di distribusi setempat. Ada Dea, ada Fame, ada MyCare, dan MyCare untuk industri, desinfektan akan segera keluar. Unindo selalu memberikan produk yang terbaik,
quality yang tinggi untuk masyarakat Indonesia. Doa saya, semoga PT Unindo semakin jaya dan berkembang dalam waktu yang secepatnya akan menjadi number one di Indonesia. Sukses selalu Pak Damadi. Ya, thank you sudah bersedia untuk sharing. Ya, kita akhiri. Sehat selalu untuk kita semuanya. Pak Damadi, ada yang ingin disampaikan kepada sahabat Tribuners? Silakan. Ya, sekali lagi kalau bagi para sahabat Tribuners, kira-kira yang ingin menjadi distributor atau agensi kita untuk di kota-kota tertentu, boleh hubungin email darmadi@unindo.co.id. Jadi saya tunggu, akan kita balas semuanya yang benar-benar ingin menjadi distributor atau agensi kita lagi buka, masih banyak slot yang bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan kita bisa kerjasama ke depannya. Terima kasih banyak juga untuk Tribuners Medan sama Pak Sanir juga atas undangan ini. Semoga semua bisa sehat-sehat ya pada saat musim pandemi ini. Saya juga doain semua orang bisa lebih sehat dan tetap jaga kesehatan, keep healthy dan safety. Thank you. Terima kasih Pak Darmadi. Ya, thank you untuk semuanya sahabat Tribuners. Nantikan episode inspirasi bisnis berikutnya yang selalu menarik untuk Anda. Terima kasih Pak Damadi dan sahabat Tribuners. Thank you.